Al-hikmah dalam pembahasan Al-Quran. Di antara kosakata Al-Quran yang punya keterkaitan erat dengan ilmu adalah kata al-hikmah. Kata ini berulang di beberapa tempat, baik dalam bentuk isim ma'rifah maupun isim nakirah, sebanyak 20 kali. 10 di antaranya disandingkan dengan kata Alkitab. Namun, apa sebenarnya arti dari kata Al-hikmah itu sendiri? Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, Al-hikmatu isabatul haq bil ilmi wal aqli. Hikmah itu adalah menepati kebenaran dengan ilmu dan akal. Kalau kata hikmah disandingkan kepada Allah, maka maknanya Allah mengetahui segala sesuatu dan mengadakannya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sedangkan apabila kata hikmah ini disandarkan kepada manusia, maka hikmah berarti mengetahui apa-apa yang ada dan melakukan kebaikan. Inilah yang kemudian Allah sifatkan Luqman dalam firman-Nya di surah Luqman ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya At-Tafsirul Kabir wa Mafatih Al-Ghaib, beliau mengatakan hikmah itu adalah menepati kebenaran pada ucapan dan perbuatan. Seorang itu tidak akan disebut sebagai hakim, orang yang bijaksana, kecuali terhimpun kepadanya dua hal ini. Dia bijak dalam ucapan, dia juga bijak dalam perbuatan. Jadi kata hikmah diambil dari akar kata ahkama. Ahkama artinya apa? Menolak, mengontrol. Jadi orang yang penuh kebijaksanaan, orang yang mampu menolak dari dirinya kebodohan dan kesalahan. Untuk itu, sebagian ahli filsafat mengatakan hikmah itu at-tashabbuh bil ilah biqadri taqatil basyariyah, menyerupai Tuhan dalam batasan kemampuan manusia. Sebagian ulama yang lain mengatakan hikmah itu adalah berakhlak sesuai dengan akhlaknya Allah. Yang lainnya mengatakan hikmah itu ketika engkau meniru atau memiliki sebagian aspek dari nama dan sifat Allah yang agung, yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam batasan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu, kalau kita lihat kesempurnaan manusia itu pada dua hal. Pertama, dia kenal Allah. Yang kedua, dia kenal kebaikan untuk diamalkannya. Maka mengenal Allah kembali kepada ilmu. Ya. Sedangkan mengenal kebaikan dan kebenaran ini yang disebut dengan hikmah. Maka dari itu kalau kita perhatikan selalu di banyak ayat ya disandingkan kata hikmah ini juga dengan kata ilmu. Nah, di antara ayat yang menggambarkan keistimewaan dan keutamaan hikmah ini, firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang Allah berikan kepadanya hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Kalau Allah Subhanahu wa taala
menganggap dunia beserta segala isinya itu sebagai mata'un qalil, kenikmatan yang sesaat. Bagaimana pula jika kita bandingkan dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentangnya khairan katsir. Berarti ketika seorang mendapatkan kebijaksanaan dari Allah, itu lebih baik dibandingkan dunia beserta segala isinya. Nah, hikmah inilah yang dengannya seseorang mampu membedakan mana yang merupakan ilham yang datangnya dari Allah dan mana pula godaan yang datangnya dari syaitan. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Di surah Al-Baqarah ayat 268. Syaitan menjanjikan untukmu kefakiran. Syaitan menyuruhmu untuk berbuat yang keji. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan dari sisinya dan keutamaan. Jadi kalau seorang mengikuti tipu daya syaitan, berarti dia jauh dari hikmah. Kemampuannya mengikuti apa yang menjadi tuntunan Allah, itulah yang menjadi pegangan bahwa yang bersangkutan diberikan hikmah. Nah, kalau kita ingin mengintisarikan misi yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran, sebenarnya itu adalah mengajarkan kitab suci dan hikmah. Dan hal ini disebutkan di 4 ayat di dalam Al-Quran. Pertama kita temukan di surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ayat ini konteksnya adalah doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika keduanya membangun Ka'bah. Ya Allah, utuslah dari penduduk yang nanti tinggal di Mekah ini seorang utusan dari golongan mereka yang nanti akan membacakan ayat-ayat-mu, mengajarkan kepada umat manusia kitab suci dan hikmah, dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang kedua, itu di surah Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini tentunya konteksnya adalah tatkala Allah menceritakan ya betapa risalah yang dibawa Rasulullah itu merupakan nikmat besar. Sebagaimana kami utus kepadamu seorang Rasul dari golonganmu, membacakan untukmu ayat-ayat kami, mensucikan jiwamu, mengajarkan padamu kitab suci dan hikmah, mengajarkan apa yang kamu sebelumnya tak ketahui. Yang ketiga, di surah Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ayat ini konteksnya kembali Allah ingin ingatkan orang-orang yang beriman akan nikmat besar yang Allah berikan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sungguh Allah telah berikan nikmat kepada orang-orang beriman tatkala Allah utus untuk mereka seorang Rasul dari jenis mereka sendiri yang membacakan pada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan pada mereka kitab suci dan hikmah, walaupun sebelumnya mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dan yang keempat, ini di surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah
wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Konteksnya ini sekali lagi Allah ingin ingatkan bangsa Arab yang ketika itu adalah golongan buta huruf. Betapa besar nikmat yang Allah berikan pada mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad kepada mereka. Dialah Allah yang mengutus kepada bangsa yang buta huruf seorang Rasul dari golongan mereka, membacakan pada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan pada mereka Alkitab, Al-Quran, dan hikmah, walaupun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, dari 4 ayat yang tadi disebutkan, para ulama berbeda pandangan dalam mengartikan kata hikmah pada ayat-ayat tersebut. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, apa itu hikmah? Diartikan hikmah dengan al-ma'rifatu bid-din, pengetahuan tentang agama, wal fiqhu fid-din, pemahaman tentang agama, walittiba'u lahu, dan semangat untuk mengikutinya. Jadi ini diartikan hikmah itu sebagai sunnah. Ya. Begitu juga kita melihat ada yang mengartikan hikmah itu adalah ajaran agama yang tak diketahui kecuali dari Nabi. Nabi yang mengajarkan kepada mereka. Ya, apa-apa yang mungkin tak disinggung secara spesifik dalam Quran. Makanya dikatakan al-hikmah itu punya keterkaitan dengan as-sunnah. Ya. Jadi sedangkan yang lain mengatakan al-hikmah syai'un yaj'aluhu Allah fil qalb wa yunawwir lahu bihi. Sesuatu yang Allah jadikan dalam hati seseorang yang menyinari dan memberikan cahaya kepadanya. Maka dari itu kata hikmah di sini ada juga yang mengartikan hikmah artinya rahasia di balik aturan-aturan syariah. Apa aja aspek kebaikan, kemaslahatan, kebermanfaatan di balik aturan-aturan Allah. Nah, jadi ada yang mengartikan dengan sunnah, ada yang mengartikan dengan aspek rahasia di balik syariah, ada juga yang mengartikan tadi sebagai cahaya yang Allah berikan pada hati seseorang yang menerangi dia. Nah, kalau merujuk kepada apa yang ditulis Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar, beliau mengatakan Alkitab di sini ada kitab suci yang tentunya membawa umat manusia dari kegelapan buta huruf dan kebodohan kepada cahaya ilmu dan peradaban. Sedangkan hikmah, beliau katakan al-ilmul muqtaranu bi asraril ahkam, pengetahuan yang disandingkan dengan rahasia-rahasia di balik hukum, sehingga memotivasi kita untuk melakukannya. Nah, jadi termasuk Imam Rashid Ridha mengatakan ada yang menafsirkan sebagian dengan sunnah. Namun beliau katakan hikmah itu bukan sunnah. Kalau tadi dikatakan Alkitab itu membahas tentang aqaid, tentang keutamaan, tentang ahkam, perintah dan larangan, maka dalam hal ini hikmah ya lebih kepada apa rahasia di balik aturan itu. Ya. Nah, sedangkan kalau kita melihat tadi dikatakan dari 20 ayat yang menyebutkan kata hikmah, 10 diantaranya mensandingkan kata hikmah dengan kata Alkitab. Ya, maka di sini penting juga apa makna kitab. Ada yang mengartikan kitab adalah sesuatu yang ditulis dengan tangan. Ada yang mengartikan dengan Quran, ada yang mengartikan dengan kutub as-samawiyah, kitab suci yang diturunkan dari langit. Ya, masuklah di situ Taurat, Injil, ya. Tetapi dalam konteks pengertian hikmah adalah pemahaman yang baik terhadap kitab suci itu. Memahami secara mendalam apa-apa yang ada di dalamnya dari hukum. Tahu dia apa
maqasidnya, rahasianya, bukan hanya terpaku kepada aturan-aturan zahir. Ya, jadi ini termasuk di antara hikmah. Yang jelas, hikmah merupakan pemberian dan nikmat yang Allah berikan hanya kepada hamba-hamba yang istimewa. Ya, jadi tentunya nggak semua orang dapat hikmah. Walaupun demikian, kalau kita melihat, jadi sesuatu itu ketika dia merupakan hikmah bukan hanya bentuknya pemahaman, bukan hanya bentuknya pengetahuan, tapi ada dorongan yang mengarahkan seorang untuk dapat beramal. Jadi kadang-kadang tahu dia teori, kadang-kadang dia paham betul teori itu, tapi belum tentu dalam tataran implementasi pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki seorang dapat menerapkannya dengan cara yang terbaik. Maka tidaklah mengherankan kata hikmah ini juga di dalam Al-Quran disandingkan dalam konteks dakwah. Di dalam surah An-Nahl ayat 125 Allah berkata, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, ajak berdebat dengan cara yang lebih baik. Jadi tentunya bagaimana mengajak dengan hikmah? Bagaimana seorang yang menyeru kepada mendakwahkan Islam, mengajak orang untuk berkomitmen terhadap Islam, hendaklah dia mampu menyeru akal manusia dan memuaskannya dengan berbagai argumentasi. Sehingga kalau seorang sudah puas dengan dalil-dalil yang argumentatif, hatinya juga akan tergerak. Ya, jadi bukan hanya yang dipengaruhi itu adalah emosi dan perasaan, tapi juga harus bagaimana seruan-seruan itu menyasar kepada akal. Dan inilah esensi Quran, bukan hanya menyasar aspek intelektual, namun juga aspek emosional. Nah, para nabi dan para rasul semuanya adalah para pendakwah di jalan Allah yang berdakwah dengan hikmah, bukan dengan kebodohan. Yang berdakwah dengan nasihat yang baik, bukan dengan kalimat yang kasar. Maka dari itu Allah katakan bahwa para anbiya ini juga mereka berdakwah dengan hikmah. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah. Dalam surah An-Nisa ayat 54, kami telah berikan kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmah. Karena dia mampu berdakwah itu dengan cara yang bijaksana. Tentang Nabi Daud di surah Al-Baqarah ayat 251 dikatakan wa atahullahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Allah berikan pada Daud kekuasaan, hikmah, dan Allah ajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Begitu juga tentang Isa. Allah berkata di surah Az-Zukhruf ayat 63, "Walamma jaa'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah." Ya, tatkala Isa datang dengan bukti-bukti yang jelas dan nyata, apa kata Isa? Aku telah datang kepada kalian membawa hikmah, kebijaksanaan. Jadi bisa dikatakan hikmah ini punya keterkaitan dengan kekuasaan, memutuskan dengan benar. Juga punya keterkaitan dengan bersikap yang benar, bertindak yang benar. Ya, sehingga ini semua punya keterkaitan dengan hikmah. Nabi Lut, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Daud, Sulaiman, semuanya juga disinggung sebagai pribadi-pribadi yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepadanya. Sehingga kalau kita ingin intisarikan, hikmah itu adalah berucap yang benar dengan kata-kata yang benar, ya, kepada orang yang benar, ya, dengan cara yang benar di waktu yang benar, dan mengimplementasikan dan menerapkannya dengan kondisi yang benar juga. Jadi ini semua isabatul haq atau menepati kebenaran. Itulah hikmah dan semoga bermanfaat.